Bro, hari ini gua ada di aksi Kamisan. Gua sekarang lagi bersama aktivis muda dari Universitas Atmajaya. Dengan siapa, Bang? Dengan Radit dari Atmajaya. Oke. Bang Radit, mau nanya nih. Apa fokus isu Kamisan hari ini? Oke, fokus isu Kamisan di sini tentu kami menolak gelar pahlawan Soeharto. Karena ada beberapa aspek yang saya sendiri menurut saya kan belajar di Universitas Atmajaya itu, saya Fakultas Hukum. Ya. Itu ada beberapa memang poin-poin yang tidak bisa dirasionalisasi dan diangkat dia sebagai pahlawan. Karena contohnya dia sudah terbaca beberapa kasus di tahun 98, dia kekerasan HAM, segala macam pelanggaran HAM, cuman dia tetap dijadikan pahlawan yang kelak akan dijadikan panutan nantinya berarti. Nah, terus bagaimana Mas Radit ini melihat komitmen pemerintah terkait penyelesaian pelanggaran HAM? Oke. Untuk penyelesaian pelanggaran HAM sebetulnya kecewa karena Menteri HAM sekarang Natalius Pigai kemarin saja saat dilantiknya Soeharto sebagai dinaikkan Soeharto sebagai gelar pahlawan, Natalius Pigai cuma jawab saya no comment, cuma no comment. Itu menurut saya statement yang sebetulnya dia memperjuangkan HAM tapi dia bilang no comment saat pelanggar HAM dinaikkan jadi pahlawan, itu justru malah jadi tanda tanya kan. Iya, gitu sih. Oke. Terus apa tuntutan atau langkah-langkah yang akan direncanakan? Oke, untuk langkah-langkah mungkin kita bisa mengajukan gugatan. Selain itu saya masih percaya people power itu di atas segalanya. Vox populi, vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi kawan-kawan jangan patah semangat, kawan-kawan harus terus berjuang menyuarakan pendapatnya. Percaya kalau kita bersama terus kita akan menang. Terus yang terakhir, apa makna kegiatan Kamisan bagi generasi muda? Oke, makna Kamisan bagi anak muda ini adalah sebetulnya Kamisan ini kan wadah kawan-kawan untuk menyuarakan kejanggalan pemerintah atau kawan-kawan mempunyai opini, kawan-kawan mempunyai pendapat untuk disampaikan kepada pemerintah. Sebetulnya Kamisan ini sangat bagus berjalan setiap minggu. Kawan-kawan bisa menyuarakan opini kalian, kawan-kawan bisa memfokuskan satu isu yang lagi misalnya kayak Soeharto ini naik sebagai pahlawan, kawan-kawan yang resah dengan ini, kalian bisa menyuarakan secara bersama-sama. Jadi ini menjadi wadah yang bagus. Hari ini tuh memperingati 27 tahun peristiwa Semanggi, karena ini memang persis hari ini 13 November itu Semanggi terjadi, di mana demonstran ditembakin secara membabi buta oleh aparat dan banyak yang terluka dan ya belasan meninggal ya. Untuk aksi Kamisan hari ini apa ya? Ya tentunya sebenarnya apa yang udah disuarakan bertahun-tahun, bagaimana kejadian itu diusut dan dilimpahkan ke pengadilan. Karena pada dasarnya kan Komnas HAM udah melakukan penyelidikan dan udah ada temuannya dan memang diputuskan tuh kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan udah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, problemnya kan nama kejaksaan gak diproses. Tetapi ini sesuatu yang udah dituntut bertahun-tahun dan terkait komitmen pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM. Ya, saya yakin karena presidennya sendiri kan juga terlibat kasus pelanggaran HAM. Jadi ini harapan yang terlalu besar kalau terkait HAM kita berharap dengan pemerintahan hari ini tuh inilah. Hari ini adalah memperingati matinya reformasi karena Soeharto diberikan gelar pahlawan. Penjahat dikasih gelar pahlawan. Oke. Terus Bang Ferdian lihat komitmen pemerintah terhadap penyelesaian pelanggaran HAM ini gimana ini? Agak sulit ya berharap pelanggar HAM tuntas dikala rezimnya adalah orang-orang yang lahir di era Orba, kroni-kroninya Orba, penjilat-penjilatnya Orba, atau mungkin aktor terduga pelanggar HAM. Sulit. Terus tuntutan atau apal yang terbaru buat pemerintah saat ini? Tuntutan. Ya sebenarnya rakyat ini punya banyak permasalahan ya, Pak. Ya. Ekonomi, kita pengangguran tertinggi se-Asia Tenggara. Kita bukan hanya menghadapi pelanggaran HAM massal, tapi hari ini Reno Farhan, teman-teman kita masih tersangka 900 lebih. Jadi negara harus hadir tengah-tengah masyarakat tuh literally melihat, jangan cuman menerima informasi ujung-ujungnya dikatain kita antek-antek asing. Itu paling bare minimum. Hadir tengah-tengah masyarakat secara real gitu.
Yang terakhir makna kehadiran ini banyak generasi muda di aksi Kamisan gimana nih? Jadi kalau negara mengatakan bahwa quote unquote ya secara tidak langsung kita ini penjahat, karena kita menolak cara-cara Orde Baru yang membredel buku, membredel media, membunuh, menculik, menggusur. Si penculiknya dianggap pahlawan dan kita yang menolak dianggap penjahat, percayalah orang-orang ini adalah harapan generasi bangsa ke depannya. Kita ini orang-orang muda, harapan generasi muda ke depannya. Bukan Gibran, kita. Jadi kalau ada yang bilang pesimis Indonesia ke depan, gue pesimis sama pemerintahannya, sama publiknya, rakyatnya kita makin cerdas kok. Kita semakin melawan, kita nggak pernah lupa. Bagaimana Mbak Bibip melihat komitmen pemerintah terkait penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia? No, nggak ada, minus kali. Karena Soeharto ditetapkan jadi pahlawan, jadi sebenarnya minus bukan nol lagi. Jadi menurut saya nggak ada komitmen. Nggak ada. Yang terakhir mungkin apa makna Kamisan dengan adanya kehadiran generasi muda pada aksi-aksi Kamisan hari ini? Ya, itu yang keren. Jadi saya fans berat aksi Kamisan karena itu. Jadi menurut saya karena dia tuh safe space ya, semua orang mau ngapain aja, nongkrong doang gitu. Jadi banyak generasi muda dan itu pentingnya karena dari sini kan mereka jadi mudah-mudahan nggak lupa. Mungkin secara formal kita nggak pernah dapat pengadilan HAM-nya, tapi paling tidak kalau ingatan generasi muda dan generasi berikutnya nanti bahwa ada dosa-dosa yang nggak pernah diselesaikan, jadinya kegelisahan itu terpelihara, akal sehatnya terpelihara, dan ya mudah-mudahan sih jadinya ada regenerasi aktivis juga.